acara yang paling mengharukan menurut Bang Maul yang mana nih? Yang paling mengharukan. Paling mengharukan, paling pecah pokoknya. Waktu kedatangan Bung. Kedatangan Bung tuh ya. Itu kalau nggak salah tahun 2019 ya? 2019. Kenapa tuh? Kira banyak banget rintangan gak sih Bang? Iya. Paling berat tuh di tahun berapa tuh? Ya pasti tahun awal. Tahun awal tuh ya? Tahun awal kan. Tahun awal itu tuh kalau lo mau tahu, waktu itu ada perayaan ini sih ya, anniversary Persija yang ke 88 kalau 87 punya lupa ya. Jadi waktu itu kalau mau tahu 4 orang doang. 4 orang doang tuh? 4 orang doang. 4 orang yang hadir, kita tetap tiup lilin, ya kan. Ya mau gimana pun kebanggaan itu ulang tahun nih. Pasti nggak kita rayain. Benar-benar. Di Sakura ada di Jepang, walaupun masih anggotanya sedikit ya kan. Mending ada daripada tidak sama sekali gitu Bang, ibaratnya mah, ya kan. Nah itu pas ulang tahun berarti ya, pas awal-awal tuh ya. Pas awal-awal 2016. 2016 ya. Berarti Bang Maul nih ngerasain sendiri gak sih dari perkembangan Jack Sakura nih? Pasti ngerasain banget ya kan. Dari anggota yang cuma para pendiri 5 orang ya kan, sampai ngerayain ulang tahun 4 orang. Nah sekarang kan udah alhamdulillahnya banyak nih. Kira-kira ada berapa anggota tuh dari Jack Sakura sendiri? Kalau anggota yang terdata ya ada 152 sampai detik ini nih. Sebenarnya banyak yang mau daftar, banyak. Cuman kalau lu cuma mendaftar pengen atribut buat apaan? Benar juga sih. Benar gitu loh. Kalau lu daftar cuma pengen gaya-gayaan buat apaan? Kan ya. Benar. Ya dari awal kan gue udah bilang masuk Sakura itu ya total siap kan. Benar segala risikonya. Ya kan gitu. Nah, gue banyak nih di DM sama orang yang di Indo kan. Nah, waktu itu ada orang yang nge-DM gue, Bang, gue mau gabung Jack Sakura nih, tapi gue belum ke Jepang ya kan. Nah, cuma dia niatannya tuh ke Jepang tuh cuma pengen kayak gabung Jack Sakura gitu. Itu gimana sih Bang? Maksudnya tujuan di sini kan maksudnya nyari ya perbaikan ekonomi lah, atau kita cari kerja ya kan. Kalau menurut gua sih ya, kalau misalkan mau ke Jepang, mungkin ke Jepang dengan niatannya berbeda, bukan niat pengen gabung Jack Sakura. Sebenarnya itu sih bagus juga sih. Maksudnya di sini kita kerja emang tujuan kita benar ya kan. Di sini tuh ibaratnya Jack Sakura tuh ibarat keluarga kedua setelah yang di Indonesia. Kalau menurut gua sih gitu Bang. Pasti sih Bang. Itu menurut lu gimana tuh Bang? Masukannya gitu. Ya jujur aja nih, gue dari awal itu ngomong di Sakura itu dari hati. Dari hati ya gue gimana caranya anggota gue itu tuh yang apa ya, yang udah terdaftar itu biar mengenal satu sama lain, sama anggota lainnya gitu. Ya kan biar jadi ada industrinya, biar jadi ada kayak semacam rasa persaudaraan ya kan. Ya ini gue rasain yang sekarang ini. Ya benar. Jadi mereka ketika kopdar gitu kan berbaur semua, nggak ada yang jaim, nggak ada yang masalah kayak nggak enak sama itu, benar baper. Benar. Ini sekarang tuh di Sakura yang gue rasain itu benar-benar luar biasa. Berarti beda banget kayak dulu ya. Kalau mau tahu anniversary pertama, kedua itu nggak ada perayaan. 1 sama kedua nggak ada. Dan kita awal mula perayaan ulang tahun itu yang anniversary ketiganya. Anniversary ketiga tuh di Enoshima. Di Enoshima. Ya. Kemarin terakhir tuh
berarti anniversary di kemarin tuh di Okutama 2 kali ya. Okutama 2 kali ya. Nah di Okutama ini acara paling gokil, acara anniversary benar-benar paling gokil lah menurut gue. Kenapa tuh bisa paling gokil bang? Ya lu tau sendiri kan. Anniversary Jack Sakura tuh tanggal 16 Agustus. Ya hari berikutnya apa? 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Iya benar. Yang kelima ini gue pengen kemarin tuh kita harus bikin upacara bendera. Oh iya. Sebelum kita upacara itu latihannya tuh banyak sekali kayak semacam cekcok antara perbedaan pendapat tentang petugas upacara. Ya kan? Yang satu ada yang dari pramuka, yang satu dari paskibra. Beda. Wah, yang satu dari Cilacap, yang satu dari Bekasi. Udah beda daerah, udah beda organisasi juga tuh. Benar. Paskibra kan. Wah itu benar-benar seru sih gue ngeliatnya kan pagi-pagi pada latihan ya kan. Ada yang pendapatnya kayak begini, ada yang langkahnya kayak begini ya kan. Ada langkah dari kanan dulu, kiri dulu ya kan. Nggak tahu juga. Tapi seru sih di situ tuh. Kerjasamanya kelihatan banget. Benar. Jadi kerjasamanya itu tuh benar-benar ada gitu walaupun cekcok kayak begitu loh. Iya benar. Itu tuh keren sih menurut gue ya kan ya. Oke. Tapi akhirnya kita bisa ngadain upacara bendera yang benar-benar formal gitu. Formal lah ya. Ibaratnya ada undang-undang dasar tuh, Pancasila, ada dirjennya kan. Itu walaupun kita dilihat sama orang-orang Jepang, gue bilang kan kemarin sebelum upacara itu, ini manfaatin momen, ya kan? Manfaatin momen. Udah cuekin aja, kita tetap ngadain upacara bendera dengan formal. Walaupun lagu Indonesia Raya sekencang apapun, udah habisin sampai selesai, ya kan? Walaupun orang Jepang yang liatin, pokoknya lanjutin terus. Kita nikmatin momen ini. Kapan lagi mau bilang ya? Karena kemerdekaan Indonesia. Ini nggak main-main kan ya, tentang atas nama bangsa. Waktu itu kayak semacam petugasnya itu pakai baju berbeda dengan peserta ya kan. Peserta waktu itu pakai baju KTA semua. KTA Jack Sakura. Ya pengibar bendera pakai baju kaos Jack Sakura yang putih itu. Nah, yang sedangkan yang petugas-petugas lainnya kayak pembina, pemimpin, protokol, pembaca undang-undang ya kan, itu pakai jersey Persija. Itu benar-benar kompak banget sih ya kan. Itu berarti baru anniversary kemarin tuh ya, ngadain upacara tuh ya. Baru anniversary kemarin. Nah gue pengen juga anniversary yang tahun ini nih kita juga bakal ngadain upacara. Amin. Pasti. Walaupun rencana kita mau konser bareng sama band Cerezo Osaka nih, ya kan, dari supporter Cerezo Osaka sih, para Busang, Meni ya kan ya. Ya sebelumnya tuh hari sebelum konser itu tuh gue pengen ngadain upacara, ya kan. Ya kalau bisa gitu kan, pengen banget. Selalu di acara sakral itu kita harus ngadain upacara bendera. Soalnya berdekatan nih. Anniversary kita sama kemerdekaan Indonesia. 17 ya kan? 17 ya kan. Nah buat anggota Jack Sakura nih, yuk kita datang nih buat acara sakral kita ya kan. Bukan cuma buat Anif juga kan. Ini atas nama bangsa Indonesia juga. Kita ngadain upacara bendera ya kan. Itu di mana bang? Waktu itu? Enggak, besok nih. Besok. Buat yang teman-teman Jack Sakura kali ini ya kan. Kali mau datang juga kan. Ya karena kita ngadain konsernya di Osaka, ya mungkin bisa ngadain di Shiga atau Kyoto gitu kan, buat next time ya kan, di tahun ini. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya kali ya. Suka duka di Jack Sakura nih dari awal berdiri sampai detik ini, suka dukanya apa aja tuh bang? Banyak. Duka dulu apa suka dulu nih, yang enak nih? Ya mungkin duka dulu ya. Duka suka berarti namanya dong. Duka suka ya. Coba dukanya dulu gimana kali? Jadi dukanya itu ya dari awal ya kita benar-benar dari anggota paling dikit ya kan. 4 tadi 5 ya? 5 para pendiri. 5. Susah tuh ngumpulinnya ya kan.
Tapi gue punya komitmen dimanapun gue ngebangun organisasi, gue punya komitmen. Komitmen gue itu kita tetap per bulan ngadain kopdar. Walaupun 2 orang yang hadir, kalau memang jadwalnya kopdar, kita kopdarin. Kalau semisalkan loss sekali acara kopdar rutinitas kita itu, pasti bakalan loss terus buat kedepannya. Iya, benar-benar. Makanya sebisa mungkin kopdar itu jangan sampai loss lah ya kan. Walaupun yang hadir 2 orang, udah itu emang udah kegiatan rutin kita ya kan. Seenggaknya kan ada momen lah gitulah ya. Seenggaknya ada momen, benar. Ya, alhamdulillah dari dulu kalau misalkan memang jadwal kopdar, walaupun masa-masa lalu itu jumlahnya 2 orang, 3 orang, 4 orang ya kan, kita tetap ngadain kopdar. Yang ngomongin Persija, sisanya yang ngomongin apa gitu kan. Itu dukanya ya dari benar-benar dari tangga paling bawah lah ibaratnya ya. Dari tangga paling bawah sampai sekarang ini naik. Berarti ibaratnya kaizen lah, meningkat lah ya. Dan sukanya itu ya yang sekarang ini, jadi kalau kita ngadain kopdar nih di Karang kan istilah kata ada istilah 3K nih. 3K apa tuh? Belum ada yang tahu ya. Belum ada yang tahu nih 3K nih. Kanto. Ini bukan distrik ya. Di istilah kata ya ini udah penyebaran virus orang Jepang ini udah lumayan lah ya. Lumayan berkembang gitu kan. Jadi 3K itu K pertama Kanto, Kansai, Kyushu. Ya. Ini baru tahun-tahun ini ya? Tahun-tahun ini. Jadi gua ngelihat di 3K ini udah dikopdarin semua. Udah dikopdarin semua tuh ya? Itu senangnya itu di 3K ini kalau misalnya kita kopdar di lokasi itu udah di atas 20. Itu kan suatu yang luar biasa ya. Iya, gokil sih. Yang tadinya di kantor lah ibaratnya 5 orang doang ya kan. Sekarang ada 3 tempat udah lebih dari 20 orang. Nah, gokil sih. Kalau misalkan semua bisa meluangkan waktunya dari Kyushu, misalkan Okinawa datang dari mana Iwate ya kan, dari Osaka ngumpul di satu tempat, dari Kanto juga. Itu gokil sih. Pasti sih gokil. Ya, cuman kan kita nggak bisa nyesuaiin liburan sama teman-teman yang lain juga kan. Pasti ada yang berbeda lah sama kita yang lain gitu kan. Ada juga yang kerja di hari Minggu ya kan. Jadi susah buat nyesuaiin acaranya lah ya. Tetap kita itu ke anggota nggak misalkan nggak mewajibkan ya lu datang ke acara kopdar gitu kan. Ya lu datang ke Jepang itu tujuannya apa? Kerja. Benar. Kalau memang lu berhalangan karena kerja ya udah, itu nggak memaksakan lah ibaratnya. Ya kan. Benar. Itu kewajiban lu buat bekerja ya kan. Ya udah, kalau memang lu nggak bisa nggak usah memaksakan. Itu pasti dimengertiin ya kan. Gitu. Tapi kalau misalkan lu masalah ongkos tapi lu punya waktu, itu sih alasan yang bisa terima. Kalau itu nggak usah mikirin juga bang. Kalau emang bener-bener lu maksudnya niat nih sama organisasi, niat kalau lu ya emang bener-bener cinta mati sama Persija, Bung kan pernah bilang Persija melumpuhkan logika ya. Itu dia. Pasti sih. Pokoknya kalau lu pengen buat ngumpul, tinggal bilang. Gue pengen ngumpul nih bang, tapi gue punya ongkos. Bilang aja gak usah malu. Tinggal pasti bilang. Nyampe. Nah, pasti itu dia. Nyampe. Pasti, benar. Kalau udah di lingkaran Sakura, benar. Pasti lu nyampe. Kalau lu pengen ngumpul ya, kalau lu punya waktu. Punya waktu tapi nggak punya materi, ibaratnya gitu. Pasti lu nyampe kalau pengen gitu. Kalau punya materi tapi nggak punya waktu, itu kan ya nggak bisa dipaksakan dong. Itu kebijakan dari perusahaan dia juga. Kan? Benar juga sih. Itu kan termasuk suka duka juga kan. Sukanya begitu, kita udah saling mengerti kondisi temen ya kan? Udah saling memahami ya kan, begitulah. Nah itu Jack Sakura tuh yang anggotanya pas banyak banget tuh di anniversary tahun berapa kayak gitu Pak? Tahun berapa gitu? Yang paling banyak ya? Paling banyak yang melunjak banget itu bikin Jack Sakura melunjak, yang dari awalnya 4, 5
ya Kaizen lah meningkat itu paling pas banyaknya banget tuh di tahun berapa gitu? Di akhir-akhir ini sih. Akhir-akhir ini. Iya, waktu kedatangan Bung. Itu pas kedatangan Bung itu ya kalau nggak salah ya. Iya, kedatangan Bung juga lumayan banyak tuh. Itu pertama paling banyak atau sebelumnya ada? Pertama paling banyak sih kalau gue bilang ya kan. Ya, sekitaran berapa tuh? 40 ya ada? 45 ada. 45 ada. Tuh. Gokil sih. 45. Pas kemarin ya. Berarti pas Bung tuh 2019. Pas liburan musim dingin. Setelah itu baru anniversary ke 5 ya. Langsung kelima itu juga lumayan yang datang juga ya kurang lebih segituan lah ya. Kemarin juga kita habis acara kopdar sama Cerezo juga ya kan. Supporter Cerezo yang datang juga lumayan rame itu. Gokil sih. Makin sini makin meningkat juga ya. Pasti cobaan dari Jack Sakura ya banyak nih. Alhamdulillah kita itu Jack Sakura ini tuh ya kan, kita seneng. Kita bisa apa ya, berkomunikasi langsung sama supporter Jepang ya. Iya, benar tuh. Itu. Jadi istilah kata tukar pikiran, berbagai informasi tentang Jelly. Iya, benar. Tentang liga kita seperti apa. Jadi kita kan bisa bertanya-tanya kenapa sih scrap Jepang itu seperti anduk ya kan? Kita bisa bertanya lagi siapa sih yang membiayai koreografi di stadion ya kan. Itu kan banyak ilmunya kan. Jadi makanya kita udah membangun silaturahmi nih sama supporter Cerezo Osaka ini. Ya harus dijaga bener-bener itu loh. Iya sih. Masalahnya ya ini kayaknya sih bener-bener satu-satunya mungkin dari supporter Indonesia yang bener-bener kerja sama nih sama supporter luar negeri ya kan. Dari Cerezo Osaka kan kemarin Jack Sakura kan. Itu gokil sih. Bener-bener gokil sih. Apalagi kemarin dia pernah cerita ya Bang. Pernah ke Jakarta ya? Pernah ke Jakarta. Si adalah yang deket banget sama kita kan ya. Dia pernah ke Jakarta tahun 2005, waktu itu dia nge-band waktu itu kan. Oke. Waktu itu dia nge-band. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir kali ini ya. Oke. Buat ini tips and trick kali ya. Pertanyaan terakhir edukasi buat teman-teman Jack Sakura atau teman-teman nih yang mau ke Jepang. Edukasinya nih Bang. Kan pasti nih di Jepang nih kita hidup mandiri nih. Iya kan? Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga ya kan. Cara nih untuk mengatur keuangan di Jepang gimana sih tipsnya? Sebenarnya mungkin jangan bicara keuangan dulu ya. Banyak yang harus diperhatikan. Ya, dari awalnya gimana di Jepang ini? Ya otomatis rumah tangga sama teman sekamar lu. Iya. Itu tuh harus diperhatikan juga. Istilah kata lu kalau misalkan kerja yang udah keras, ya kan, apalagi awal-awal ya kan. Lu pasti nggak enak lah ya kan. Ngebatin juga kan. Udah gitu punya temen sekamar yang nggak enak juga. Nah, benar tuh, benar. Ini masalah besar loh. Ini harus diperhatikan. Karena apa? Itu kan kita hidup 3 tahun bareng-bareng sama teman itu kan. Kita harus tahu sifatnya gimana. Benar. Kita harus tahu sifatnya gimana kan. Jadi kita pahami dulu sifatnya. Kita harus bekerja sama dia selama 3 tahun itu ya kan. Ya masalah sepele-sepele sih yang biasanya yang bikin pertengkaran gitu. Apa tuh Bang biasanya? Ya kayak apa sih, kayak jadwal piket di kamar. Iya, gue juga ngerasain juga. Ya kan, pasti banyak lah yang ngerasain. Apalagi ini cuci piring. Nah, habis makan biasanya kan? Iya, itu sepele banget padahal. Padahal cuci piring itu kayak ya nggak ada 5 menit. Itu dia. Karena kita kan orangnya juga ada yang malas lah ya. Habis pulang kerja malas gimana. Itu malas cuci piring, ntar ada orang yang ngomong ini siapa nih piring ada gini-gini gitu sih. Makanya kalau dari gue pribadi ya, gue ada sih masukan kalau masalah kayak begitu ya. Jadi lu harus dijadwal, misalkan 3 orang ya kan. Hari ini ada yang soji, kayak bersih gitu kan, bersihin kamar ya kan. Terus ada yang di hari itu pokoknya ada 3 kegiatan. Kan hari Senin nih
kan ada 3 orang, berarti ada 3 kegiatan semuanya bekerja. Semuanya bekerja, semuanya muter. Iya, balik kerja ya semua harus di apa atau juga harus di apa atau juga harus bekerja sama juga kan. Ya misalnya 3 orang, yang pertama ya dia ngerapihin kamar lah ya kan, bersih nyapu atau apa ya kan. Terus yang kedua nyiapin makanan buat bento besok gitu. Yang ketiga nyuciin baju kerja. Udah muter tuh terus rolling terus itu kalau kerjasama itu dijaga terus menerus, lu nggak bakalan ada yang namanya kecot lah ya, ribut-ribut kayak masalah sepele gitu. Itu masalah sepele tapi berdampak besar. Beneran. Iya sih, karena ya itu teman kita hidup selama di Jepang ya kan. Iya. Kalau bisa benar-benar jaga keharmonisannya. Iya. Nah kalau masalah tentang keuangan itu kan masing-masing pribadi orang kan, ya kan. Ya kita di Jepang ini punya target apa nih? Lu ke Jepang apa yang belum lo punya? Gitu. Apa cita-cita lo yang belum kesampaian gitu ya kan? Misalkan rumah. Lu harus fokus ke rumah. Pertama pokoknya gua harus fokus ke rumah, nabung ya kan. Ya kalau emang lu nggak kefokusin ke rumah, ya apa kendaraan hobi lu misalkan mobil, ya lu fokus aja. Yang penting mobil. Lu selama 3 tahun di Jepang itu ada hasilnya. Hasilnya terlihat lah ibaratnya. Hasilnya terlihat. Begitu loh. Bener. Kan? Iya, lu boleh main kemana ya serah, itu memang harus dijalanin sih. So kan lu udah kerja, tapi lu nggak nikmatin suasana di Jepang, itu kayaknya harus rugi banget. Bener. Gitu. Jadi ya masalah keuangan balik lagi ke pribadi orang. Tujuan masing-masing gitulah ya. Dan lu punya apa? Dan lu punya tujuan apa gitu kan buat kedepannya nanti. Bener. Yang pasti sih rata-rata orang pasti pengennya rumah dulu. Pasti sih. Karena rumah itu emang paling penting sih. Maksudnya rumah karena tempat tinggal ya kan. Ya itu emang paling penting. Maksudnya kayak ibarat kita mau beli mobil nih, tapi belum punya rumah ya kan. Ya tapi itu tujuan, balik lagi tujuan masing-masing orang. Tujuan masing-masing orang ya kan. Itu hal apa yang buat lu bahagia di situ, ya lu terusin aja dulu. Tujuan lu apa? Ini kalau emang lu ada tujuan ngumpulin duit di Jepang ya kan, beli apa yang lu mau, pas udah di Indonesia lu kan jadi ada hasil gitu. Jadi ada sih sedikit tips masalah tentang keuangan nih. Ya ini terserah lu teman-teman mau pakai metode ini atau enggak kan. Jadi misalkan nih lu gajian bulan ini, ya kan. Nah bulan ini lu pakai semua itu dalam arti ya lu jangan boros-boros juga, ya kan. Sewajarnya ya kan. Lu simpan dulu, lu sampai berapa nih pakai gajian ini nih. Nah kalau misal terus ketemu lagi gajian bulan depan dan lu masih sisa nih bulan ini, lu simpen berarti kan. Bulan depannya disimpan. Simpen. Dan lu masih pakai gajian bulan kemarin tuh. Ya kan? Sampai kapan nih lu pakai gajian bulan kemarin? Masih sanggup lagi sampai bulan depannya. Nah, bulan depannya lu simpan lagi. Nah, 2 kali nyimpen dong, misalkan kalau sanggup ya. Masih sanggup. Nah, terus yang bulan ketiganya lagi, nah itu berarti lu pakai lagi buat bulan berikutnya. Nah, bulan berikutnya lagi lu simpan lagi gitu. Oh, berarti tips lu kayak gitu selama di Jepang? Ya pernah sih gua ngalamin kayak gitu. Coba kali teman-teman tuh diterapin tipsnya yang mau ke Jepang nih. Buat anggota Jack Sakura juga nih yang masih boros ya kan, jalan-jalan juga ya kan, bisa kali diterapin begitu ya kan. Barangkali ada tujuan yang emang belum kesampaian, ya amin. Kalau udah nerapin tips ini nih, insya Allah pasti bakal bisa lah. Ya begitu tadi, simpelnya 1 bulan ini lu pakai sanggupnya berapa bulan berikutnya lu simpen total udah tuh, ya kan, semua gajian bersih simpen. Kalau sanggup masih 2 bulan lu pakai yang gajian tadi, simpan lagi.
Mungkin terakhir nih, ada kata-kata mutiara nggak sih buat para penonton nih yang nonton podcast ini nih, karena perdana nih dari seorang pendiri Jack Sakura. Sekaligus pembina ya kan sampai sekarang. Saji buat Astrea. Pak ya karburator kotor. Iya. Coba dong mutiara dong, kata-kata mutiara dong. Apa ya? Oke. Mungkin ini ya. Kalau lo ingin mendapatkan apa yang lo inginkan, lo harus menjalankannya dengan ketulusan hati. Kalau lo udah menjalankan dengan ketulusan hati, ya lo misalkan gagal pun ya udah, berhasil pun ya lo seneng, ya kan ya. Ya lo udah jalanin dengan ketulusan hati nih. Betul. Tapi kebanyakan ya kalau lo menjalankan dengan ketulusan hati, itu pasti lo bisa dapat lah ya. Positifnya. Itu tuh teman-teman. Oke. Oke, mungkin cukup buat podcast hari ini. Terima kasih buat Bang Maul selaku pendiri ya kan. Terima kasih juga buat yang nonton podcast hari ini. Langsung tutup aja kali ya. Kita yel-yel dulu dari Jack Sakura nih. Oretachi no Hokori. Udah ini banget sih di Jack Sakura. Langsung aja. Oretachi no Hokori, Persija sampai mati. The Jack Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.